niat mencuri malah dapat istri. Suatu hari zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pencuri yang hendak bertobat. Dia mendatangi majelis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Pada hari itu para sahabat banyak berkumpul. Lelaki itu duduk manis, menyimak kata demi kata yang diucapkan Rasulullah. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu saat dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal." Pencuri ini sulit memahami ucapan itu. Sementara itu, saat majelis usai, para sahabat kembali mendiskusikan hal-hal terkait masalah tersebut. Para sahabat memiliki tingkat keimanan dan pemahaman yang jauh lebih baik darinya. Ini membuat dirinya rendah diri. Akhirnya, malam pun semakin larut, sang pencuri lapar. Keluarlah dia dari masjid demi meluapkan rasa laparnya. Di suatu gang tempat dia berjalan, lelaki ini mendapati sebuah rumah yang pintunya agak terbuka. Dengan insting pencurinya yang tajam, ia dapat melihat dalam gelap bahwa pintu itu tidak terkunci. Saat itulah timbul peperangan dalam hatinya untuk mencuri atau tidak. Itu adalah peluang yang baik untuk mencuri. Tapi, tidak. Ia sudah bertobat. Ia merasa tidak boleh mencuri lagi. Namun tiba-tiba timbul bisikan aneh. Jika kamu tidak mencuri, mungkin akan ada pencuri lainnya yang belum tentu seperti kamu. Dia pun berpikir. Sesaat kemudian, maka diputuskanlah bahwa dia hendak memberitahukan mengingatkan pemiliknya di dalam agar mengunci pintu rumahnya, karena sudah lewat tengah malam. Dia hendak memberi salam, namun timbul kembali suara tadi, "Hei pemuda, bagaimana kalau ternyata di dalam ada pencuri dan pintu ini ternyata adalah pencuri itu yang membuka? Bila engkau mengucap salam, akan kagetlah dia dan bersembunyi. Alangkah baiknya jika engkau masuk diam-diam dan memergoki dia dengan menangkap basahnya." Ah, benar juga, pikirnya. Maka masuklah ia dengan tanpa suara. Ruangan rumah tersebut agak luas, dilihatnya berkeliling. Ada satu meja yang penuh makanan, timbul keinginannya untuk mencuri lagi. Namun ia segera sadar. Tidak, aku tidak boleh mencuri lagi, pikirnya. Masuklah ia dengan hati-hati. Syukurlah tidak ada pencuri. Berarti dan memang sang pemilik yang lalai mengunci pintu. Sekarang tinggal memberitahukan kepada pemilik rumah tentang kelalaiannya. Tiba-tiba terdengar suara mendengkur halus dari sudut ruang. Ah, ternyata ada yang tidur, mungkin sang pemilik, dan sepertinya perempuan cantik. Tanpa dia sadari, kakinya melangkah mendekati tempat tidur. Perasaannya berkecamuk, macam-macam yang ada dalam hatinya. Kecantikan, tidak lengkapnya busana tidur yang menutup sang wanita membuat timbul hasrat kotor dalam dirinya. Begitu besarnya hingga keluar keringat dinginnya. Seakan jelas ia mendengar jantungnya berdetak kencang, serta tak dia sangka, ia sudah duduk mematung di samping tempat tidur. Tidak, aku tidak boleh melakukan ini. Aku ingin bertaubat dan tidak mau menambah dosa yang ada. Tidak! Pikirnya. Ia segera memutar badannya untuk pergi. Akan ia ketuk dan beri salam dari luar sebagaimana tadi. Ketika ia akan menuju pintu keluar, ia melalui meja makan. Tiba-tiba terdengar bunyi dalam perutnya. Si pencuri ini lapar. Suara aneh tadi muncul lagi. "Bagus, hei pemuda yang baik, bagaimana ringankah sekarang perasaanmu setelah melawan hawa nafsu birahimu?" Ada rasa bangga dalam hati si pencuri ini dapat berbuat kebaikan dan niat perbuatan ini akan sangat terpuji.
Suara itu berkata, "Maka sudah sepatutnya engkau mendapatkan ganjaran dari sang pemilik rumah atas niat baikmu itu. Ambillah sedikit makanan untuk mengganjal perutmu, agar tidak timbul perasaan dan keinginan mencuri lagi." Si pencuri merenung sebentar, dan tiba-tiba ia tersadar serta berucap dalam hati, "Engkau yang dari tadi bicara dan memberi nasihat kepadaku, tapi nasihatmu itu telah menjadikan aku menjadi tamu tidak diundang seperti ini. Tidak. Aku tidak ingin mendengarkan nasihatmu. Bila engkau Tuhan, tidak akan memberi nasihat seperti ini. Pasti engkau setan. Celaka aku, bila ada orang yang di luar dan melihat perbuatanku. Aku harus keluar," pikirnya lagi. Maka dengan tergesa-gesa, ia keluar dari rumah wanita tersebut. Ketika tiba di hadapan pintu, ia mengetuk keras dan mengucap salam yang terdengar serak menakutkan. Semakin khawatir, ia akan suaranya yang berubah. Setelah itu, tanpa memastikan pemiliknya mendengar atau tidak, ia kembali menuju masjid dengan perasaan galau namun lega karena tidak ada orang yang memergoki dan dia tidak melakukan apa yang disarankan suara aneh tadi. Sesampainya di masjid, ia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiri sholat. Di sudut ruang ada seseorang yang sedang membaca Al-Quran dengan khusyuk sambil meneteskan air mata. Di sudut-sudut terdapat para sahabat dan kaum syuffah tidur. Dingin sekali malam ini, lapar sekali malam ini. Si pencuri teringat lagi akan pengalaman yang baru ia alami dan bersyukur atas pertolongan Allah yang menguatkan hatinya. Apakah Allah marah kepadaku? Pikirnya. Lalu ia menghampiri sudut ruang masjid, duduk dekat pintu, dekat dengan orang yang membaca Al-Quran. Di tengah lamunannya, ia mendengar sayup namun jelas bait-bait ayat suci. Dan semuanya, di padang mahsyar, akan berkumpul menghadap kehadirat Allah, lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah, walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar? Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri." Dan berkatalah setan tatkala perkara, hisab, telah diselesaikan. "Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih." Bergetarlah hatinya mendengar firman Allah. Ia berkata, engkau berbicara kepadakukah, ya Allah?" Serasa lapang hatinya, semakin asyik dia mendengarkan bacaan suci itu. Maka lupalah ia akan laparnya, badannya pun terasa segar. Cukup lama ia mendengarkan bacaan orang itu, hingga tiba-tiba ia tersentak karena bacaan itu dihentikan berganti dengan ucapan menjawab salam. Terlihat olehnya pula bahwa pria itu menjawab salam seorang wanita dan seorang tua yang masuk menuju tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk berzikir. Dan wajah wanita itu adalah wajah wanita tadi. Wanita yang tergolek tidur di rumah yang ia masuk. Si pencuri gelisah. Apakah tadi ketika ia berada di ruangan itu,
perempuan ini pura-pura tidur dan melihat wajahnya, ataukah ada orang yang diam-diam melihatnya? Mungkin laki-laki tua bersamanya adalah orang yang diam-diam memergokinya ketika ia keluar dan mengetuk pintu rumah itu. Ah, celaka! Pikirnya. Sungguh terkejut ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya. Perlahan ia menghampiri Nabi. Ia berusaha menyembunyikan wajah yang ketakutan. Ia mendengar sang perempuan masih berbicara kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, benar ya Rasulullah, saya sangat takut pada saat itu. Saya bermimpi rumah saya kemasukan orang yang hendak mencuri. Dia mendekati saya dan hendak memperkosa saya. Ketika saya berontak, ternyata itu hanya mimpi. Namun ketika saya melihat sekelilingnya, ternyata pintu rumah saya terbuka sebagaimana mimpi saya. Dan ada suara yang menyeramkan yang membuat saya takut. Maka segera saya menuju rumah paman saya untuk meminta dicarikan suami buat saya, agar kejadian yang dimimpi saya tidak terjadi bila saya ada suami yang melindungi. Sehingga beliau mengajak saya menemui engkau di sini, agar memilihkan calon suami untuk saya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kepada si pemuda bekas pencuri, lalu berkata, "Ya karena tidak ada pria yang bangun, kecuali engkau saat ini, maka aku tawarkan padamu, maukah engkau menjadi suaminya?" Si pemuda terkejut bukan main. Dengan cepat ia mengangguk. Setelah sholat subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan hal ini dan meminta para sahabat mengumpulkan dana untuk mengadakan pernikahan dan pembayaran mas kawin si pemuda ini. Setelah pernikahannya, tahulah ia akan arti perkataan Nabi Muhammad yang lalu. Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal. Itulah kisah pencuri yang niat mencuri malah mendapat istri. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan. Subscribe, like, komen, dan share.